Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu kedatangan guru kita Bapak yang menjadi penguasa ini, saya disuruh untuk mengisi kosongan sampai beliau datang. Begitu mari kita awali dengan baca qasidah Al-Imam Al-Tusi radhiyallahu anhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana wa lana Hadirin kiram yang
para guru-guru kita, para sepuh dan sepuh, wabil khusus kepada orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ainul Yakin Abdullah Syafi yang masih dalam perjalanan sampai kita tunggu, juga segenap para guru-guru kita yang ada di hadapan kita sekalian, Fadilatul Mukarram Al-Ustaz Rusmi Nuryadi, Al-Ustaz Mujahidin, Al-Ustaz Syarifuddin, Ustaz Sidik, dan segenap pengurus DKM Masjid Jami' Al-Khair, segenap pengurus RT RW kelurahan kecamatan serta segenap Bapak Ibu sekalian para jamaah sidang maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abunya Sayyid Muhammad Alwi Al-Mani dalam kitabnya Al-Ihtifal bi Dhikra Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, inna al-ihtifal bil Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kita berkumpul untuk merayakan maulidnya Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibaratun atau ta'birun an surur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Itu yang beliau pertama kali sampaikan, bahwasanya kita kumpul bersama-sama merayakan lahirnya Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah karena kita bahagia dengan lahirnya Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebahagiaan ini sangat penting bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para jemaah sekalian? Salah satu manfaat kita berbahagia inilah kunci keberhasilan kita dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau ada orang mengatakan maulid ini tidak manfaat, berarti orang ini tidak mengerti firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka sampaikan ayat ini, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Yang diperintahkan oleh Allah kepada kita umat Rasulullah untuk selalu berbahagia. Kenapa kita bahagia? Kita berbahagia sebagai umat Rasulullah. Bahagia Bapak Ibu sekalian? Bahagia pada karena kalau kita sudah bahagia, maka semuanya akan menjadi indah. Jangankan kita, sebagaimana tersebut dalam kitab Sahih Bukhari, bahwasanya Abu Lahab yang merupakan paman Rasulullah yang sangat benci kepada Rasulullah, lantaran dia bahagia dan lahirnya Rasulullah, maka dia tiap hari Senin diampuni atau diringankan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Syamsuddin Ad-Dimashqi pernah mengatakan dalam syairnya, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bi tabbat yadahu bil jahim mukhallada ata annahu fi yawmil ithnain daiman yukhaffaf anhu lis-sururi ahmad fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu bi ahmad masruran wa mata wahida." Artinya, kalau si kafir saja Abu Lahab mendapatkan remisi, mendapatkan keringanan dalam agamanya di yaumil itsnain, setiap hari Senin, fadhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu bi ahmad masruran wa mata wahida. Bagaimana kalau seandainya orang itu selama hidupnya dia bahagia kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Bapak sekalian, yang paling mahal ketika kita berkumpul dalam acara maulidnya adalah kita timbulkan rasa bahagia. Bahagia
yang disebut dengan the law of attraction, hukum tarik menarik. Kita berpikir positif, maka yang datang akan hal-hal yang positif. Maka disinilah kita wajib senantiasa sebagai umat Rasulullah untuk menimbulkan masyarakat. Dan salah satu hal yang nanti akan menyebabkan bangkitnya kembali umat Islam pada saat umat Islam bahagia. Makanya Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan itu diawali dari keluarga. Kalau ibu-ibunya udah bahagia, insya Allah keluarga itu bahagia. Amin. Amin. Ya Rabbal. Maka kalau pulang maulid ibu pulang bahagia, tanyain bapak-bapaknya, apa ibu itu bahagia? Harusnya kita kalau datang maulid pulang itu bahagia, bukan hanya kita pulang bawa pisah, bukan karena sebenarnya kita pulang bawa berkah, tetapi kita sadar bahwa kita sebagai umat Rasulullah, kita harus bisa menimbulkan rasa apa? Bahagia. Dan bahagia ini tidak bisa diraih kecuali dengan cinta pada manusia. Malam hari ini kita menggambar rasa cinta kita dengan untayan-untayan yang indah. Tadi sudah dibacakan oleh para guru-guru kita. Ya, sekali luar biasa bacaan, membuat kita tersentuh batin kita. Ya. Kenapa? Karena dengan untayan-untayan yang indah itu, maka terbangun rasa mahabbah kita kepada baginda Rasulullah. Walaupun sebelumnya kita tidak paham apa yang disampaikan. Tadi yang dibaca itu maulid apa Bapak sekalian? Maulid Barzanji, maulid yang paling tua, yang pernah dikarang oleh Imam Al-Hasan Al-Barzanji, yang ketika dahulu pernah pertama kali dicetuskan acara maulid ini, yaitu oleh seorang Malik yang bernama Abu Bakar. Saat itu umat Islam sedang mengalami kondisi yang terpuruk, maka dia punya inisiatif untuk mengumpulkan para ulama. Dia berebut dengan para ulama bagaimana merumuskan kebangkitan kembali. Bapak Ibu sekalian dalam mata Allah, sering kita bertanya dalam hati kita, kapan umat Islam bangkit? Betul-betul, betul-betul. Roman-Roman susah amat umat Islam bangkit. Ya, kita nggak usah jauh-jauh secara umum, kita lihat sekarang kebangkitan Indonesia. Indonesia itu bukan kita sebagai orang Indo, kita harus cinta sebagai Indonesia. Indonesia pertama kali dulu sebelum mencapai kemerdekaan di tahun 1945, awalnya dengan adanya kemerdekaan Jakarta yang dahulu disebut dengan Jaya. Tahun berapa itu? Tahun berapa itu? Tahun 1927. Dan 4 tahun berikutnya tahun berapa? 27, 28, 29. Kalau pakai ini berapa tahunnya? 18 tahun berikutnya. Jadi kalau kita pengen kita merasakan bangkitnya itu umat Islam berubah lagi. Berapa tahun lagi? Karena kata Allah watilkan ayyamu hadaina, dan akan kami pergikan hari. Tapi orang Jakarta dulu harus senang. Ibu punya duit 100.000. Bu, punya duit 100.000. Gambarnya apa? Soekarno, Hatta. Baliknya apa? Balik apa? Ya gambarnya ada. Buat itu kita sambil dulu. Kalau Bapak Ibu saya perhatikan di balik Soekarno Hatta itu ada gambar penari Jaipong, penari Betawi, penari Betawi. Jadi kalau orang Betawi itu bangkit, insya Allah Indonesia bangkit. Betawi dilawannya. Biasanya kalau kemudian kalau pakai orang Betawi, tapi saya nggak tahu apa orang yang paling besar itu gambarnya orang Betawi, yang paling kecil gambarnya orang Padang, yang orang Padang diri orang Betawi boros. Mungkin di luar daripada itu, ini cuma saya isi kepada kami, ternyata begitu. Kebangkitan Indonesia diawali dari orang Padang, maka mayoritas
para founder negeri kita itu orang-orang Padang. Bahkan ada salah satu presidennya dulu orang Padang, yaitu Sultan Syahrir. Orang Betawi belum sempat jadi presiden. Tapi dulu kalau kita lihat sejarahnya, bangkitnya Jakarta itu menjadi simbol kita karena nggak pakai amun. Maka pada jamaah sekalian, kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia, jangan berputus asa. Terus kita berjuang. Bagaimana perjuangan kita gembirakan keluarga kita? Tadi guru kita sudah menyampaikan cara menjadikan kita menjadi keluarga yang bahagia. Dikenalkan anak kita kepada apa tadi? Kenalkan anak kita kepada apa? Kepada Allah. Kenalkan anak kita kepada apa? Kepada Rasulullah. Kenalkan anak kita kepada apa? Pada Al-Quran. Maka kalau itu sudah kita tanamkan pada mereka, maka hidup kita akan bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tapi bahagia itu bukan berarti kita tidak ada ujian. Orang yang bahagia hidupnya selalu penuh dengan mahabbah, rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada amal soleh. Maka mahabbah itulah yang menjadi jaminan kita bisa bahagia. Makanya Allah sering sampaikan, ya, kalimat innallaha yuhibbul mutawabin, innallaha yuhibbul tawabin wa yuhibbul, selalu mengatakan yuhibbu. Artinya apa bagi kita sekalian? Kalau kita sudah melakukan amalan-amalan sesuai dengan rasa cinta, maka semuanya akan menjadi mudah. Begitu juga di dalam menghadapi kehidupan. Kenapa berat? Karena kita belum melaksanakan dengan cinta. Makanya seorang guru besar, ya, sufi besar, alim besar di Mesir, Allah yarham, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi pernah mengatakan, cinta itu ada dua macam. Cinta itu, mahabbah itu ada dua macam. Yang pertama adalah cinta yang didasarkan pada akliyah kita, pada rasionalitas kita. Di mana kalau kita mencintai sesuatu atau mencintai seseorang atau mencintai kita karena hanya akliyah, ujung-ujungnya kita akan menjadi mendapatkan cinta yang setengah-setengah. Contohnya, orang sakit itu senang gak sama obat? Orang sakit senang gak sama obat? Tapi kenapa dia minum tiap hari? Hah? Karena pengen sembuh. Dia sebenarnya gak cinta secara akhirnya daripada saya sakit, mendingan saya minum. Itulah cinta kebanyakan kita. Betul. Kalau saya tanya pada mas sekalian, kita ada cinta belum sama Rasulullah? Kita ada cinta belum sama Allah? Hah? Rasanya cinta kita baru sebatas kalau yang enak-enak kita cintai, yang gak ada enak, oh. Tadi guru kita menyampaikan itu, ayul amal afdal, amal apa yang paling afdal? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Sholat berat apa enggak? Sholat berat apa enggak? Berarti kalau dia jawab berat, masih ada munafikan. Kalau yang nggak jawab, berarti ragu-ragu, takut dilalu munafik. Ya, sholat itu berat. Tapi kalau kita sudah cinta kepada sholat, insya Allah akan menjadi ringan. Bahkan kita ketagihan. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, sholat yang wajib itu cuma 5, tapi sholat sunnah banyak. Biar supaya kita terbiasa dengan melaksanakan sholat itu. Sholat itu bukan hanya kewajiban, tapi menjadi kebutuhan. Yang kedua, birrul walidain tadi katakan. Birrul walidain itu benar-benar apa ya? Anak-anak muda ini kira-kira taat sama orang tua berat apa ya? Berat. Marahin aja jadi. Pengen anak itu bebas. Berat dari masa. Tapi kalau dia cinta kepada orang tuanya, insya Allah ringan. Nah, bagaimana sekarang kita menerapkan rasa cinta anak-anak kita kepada Allah melalui sholat?
Bagaimana kita menanamkan rasa cinta kita kepada kita melalui diri. Ada satu lagi yang tadi belum disampaikan oleh guru kita, ayyuma ya Rasulullah. Kemudian amalan apa selain sholat pada waktunya, selain birrul walidain, ada satu lagi yang lebih berat, yaitu al-jihadu fi sabilillah. Al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu berat. Karena apa? Harus mengorbankan nyawa. Tapi kita bersyukur kita tinggal di mana? Di Indonesia. Bagaimana saudara-saudara kita yang ada di sana luar biasa. Kita tidak ada apa-apa pada dasar. Berjihad itu berat. Tapi kalau kita lakukan dengan penuh cinta akan kita. Kita lihat dalam sejarah Islam Nabawi, dalam satu perang yang cukup dahsyat, di mana ada satu peperangan kaum muslimin pernah kalah. Tidak ada sejarahnya masalah kalah dan peperangan kecuali dalam satu perang ini, yaitu perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah di bulan Syawal. Tempatnya dekat Taman Masnani, hanya 2 kilo kalau dari Masjid Nabawi lurus ke depan, cuma 2 kilo. Tapi di perang ini kaum muslimin mengalami kekalahan yang luar biasa. Padahal awal etapa awal kaum muslimin sudah menang. Begitu sudah menang, kaum muslimin berpesan, Rasulullah berpesan kepada kaum muslimin, khususnya kepada para pasukan mana yang ada di Jabal Rumah, yang ada di Padang Gunung, yang ada satu gunung kecil. Rasulullah menempatkan pasukan panah di situ. Dan setiap kali orang kafir yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid saat dia belum masuk Islam, 5 tahun sebelum dia masuk Islam, ya selalu saja mendekat wilayah peperangan. Apa yang terjadi kemudian? Khalid bin Walid karena dia adalah ahli dalam strategi, apa yang dilakukan? Dia tarik pasukan, dia tinggalkan antara pasukan. Apa yang terjadi kemudian? Ternyata para sahabat yang dipesankan oleh Rasulullah untuk tetap berjaga di atas bukit akhirnya turun. Kenapa? Karena cinta kepada Tuhan. Padahal apa? Resikonya betul saja yang terjadi setelah para pasukan panah turun. Disitulah Khalid bin Walid memutar balik pasukan, dia naik ke atas bukit dan dia serang. Ada salah seorang sahabat namanya Abu Dujana. Abu Dujana sahabat Nabi yang badannya tinggi besar. Dia melindungi Rasulullah SAW di belakang beliau karena Rasulullah sudah terjatuh, kemudian terluka, giginya sampai sekarang masih tersimpan di satu museum di Turki namanya Topkapı di Istanbul, masih ada sampai patah dan terluka Rasulullah SAW. Maka Abu Dujana dengan rasa cinta kepada Rasulullah, dengan rasa mahabbah dia sangat tinggi, dia relakan badannya untuk menjadi tameng Rasulullah SAW. Sehingga tubuhnya yang kekar dan besar itu akhirnya roboh dan ratusan anak panah memenuhi tubuhnya. Itulah cinta para sahabat. Itulah cintanya para sahabat. Belum lagi kalau kita lihat peperangan Mu'tah yang ada di Yordania Selatan, bagaimana para sahabat-sahabat tadi Ja'far at-Tayyar ketika dia membawa panji Islam, ditebus tangan kanannya, dia pegang dengan tangan kirinya, ditebas tangan kirinya, baru dia ditegas tangannya. Maka yang disebutkan Ja'far at-Tayyar, Ja'far yang bisa terbang nanti dari akhir saya dengan saya tangan itu subhanallah. Itulah perjuangan para sahabat-sahabat. Kenapa? Mereka meringankan tubuhnya, meringankan jasad mereka untuk pergi ke medan perang. Bahkan tidak sedikit antara mereka ketika ada sebuah perang, mereka berbondong-bondong tanpa pernah mereka berpikir bagaimana kalau nanti saya mati. Masih dalam kisah yang sama dalam perang Uhud, ada seorang wanita, kalau tadi orang laki-laki, sekarang seorang wanita namanya Nusyaibah. Siapa namanya itu? Nusyaibah ini seorang wanita yang luar biasa. Pada saat dikuandangkan perang Uhud malam hari itu, suaminya, anak-anak sedang tidur. Apa yang terjadi kemudian? Ketika dia bangun, ketika saat dia sedang terjaga, dia dengar seruan berperang, maka dia bangunkan suami, bangun
itu ada semua. Suaminya terperanjat, kemudian dia tinggalkan tempat hidupnya, tak dengan rasa sedih. Sedih bukan karena takut mati, tapi sedih kenapa menyesal, kenapa justru saya mendengar sesuatu ini berubah. Subhanallah. Akhirnya dia pergi dan wafat. Sehingga berita tentang kematian suaminya itu sampai kepada Nusaybah. Maka Nusaybah kemudian bersedih. Sedihnya bukan karena ditinggal lagi. Kenapa dia bersedih? Karena dia tidak bisa mempersembahkan apa yang terbaik buat Allah. Akhirnya anaknya yang masih kecil, yang satu 15 tahun, yang satu 11 tahun, atau 13 tahun, atau 15 tahun, mendengar, ibu izinkan aku untuk menggantikan ayah kepada perang. Tentunya tidak diizinkan karena terlalu besar, karena semangat yang luar biasa. Izinkan saya untuk akhirnya dan meninggal. Adiknya pun begitu minta izin meninggal. Sehingga orang kita singkat cerita, suami dan dua anaknya menjadi syuhada di medan perang. Tinggal dia sendiri, dia minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah izinkan saya untuk ngikut perang. Hebat ya? Itu seorang syekh. Kata Rasulullah, belum saatnya wanita berperang. Kalau kamu ingin pergi ke medan perang, cukup kamu datang untuk mempersiapkan segala keperluan perang, membantu orang-orang yang terluka. Di tengah-tengah dia sedang merawat orang-orang yang terluka. Apa yang terjadi kemudian? Jatuh seorang sahabat dalam keadaan wafat. Dia ambil pedangnya, dia cari kuda yang kosong, dia naik, dia sangat tiga. Sehingga banyak orang-orang kafir yang berjatuhan karena pedangnya semua musibah. Apa yang terjadi akhirnya dia pun wafat. Subhanallah. Inilah bukti bagaimana kecintaan para sahabat di dalam perang ini. Kalau kita kembali ke diri kita, sudah kita punya semangat yang begitu. Saya tanya kepada saudara, kita kalau mau keluar doanya, nah tolong doakan mama, tolong doakan bapak, mudah-mudahan pergi selamat pulang. Kalau mereka para sahabat tadi minta doanya keluar, doakan ayahmu biar menjadi syahid. Doakan saya biar menjadi syahid. Itulah perbedaan teman-teman sekalian. Kita dengan Rasulullah, tapi kita bersyukur menjadi umat Rasulullah di akhir zaman. Alhamdulillah, karena kita tidak perlu susah-susah seperti itu. Karena kita tidak harus berjuang dengan darah kita. Karena kita tidak perlu berjuang dengan pedang dan senjata kita. Kita cukup bagaimana sekarang membahagiakan diri kita, membahagiakan anak-anak kita, membahagiakan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya sering sampaikan di mana-mana, kalau kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang baik, anak-anak kita menjadi anak yang soleh, cari pasangan yang soleh, cari istri yang soleh. Kalau kita beristri, cari calon anak kita, punya calon kita punya laki-laki, calon wanita yang soleh. Kenapa? Karena yang akan menentukan baik atau tidaknya generasi ke depan itu bukan dari lakinya, tapi dari mana? Dari mana? Dari perempuannya. Nabi Ibrahim itu Nabi bukan? Nabi Ibrahim seorang bapaknya kafir apa? Kafir apa? Kafir bapaknya azan atau takhir asnama alihah. Dan dialognya Nabi Ibrahim kepada bapaknya, apakah kau jadikan pesertanya berhala-berhala yang sebagai sembah? Bapaknya itu seorang penyembah berhala, penjual berhala untuk disembah. Tapi Nabi Ibrahim jadi seorang nabi, bahkan menjadi khalilullah. Kenapa buktinya? Ibunya adalah seorang luar biasa. Sebaliknya Nabi Lut
Itu nabi, tapi istrinya durhaka. Nabi Nuh alaihissalam itu seorang nabi, punya istri durhaka, maka terlahir dari istri durhaka ini seorang Kan'an yang durhaka. Lantaran apa? Karena ibunya. Makanya Bapak Ibu sekalian, yang paling mahal dalam keluarga itu bahagia adalah bagaimana kita menjadikan istri kita bahagia. Bahagia bukan hanya secara fisik, tapi bagaimana mereka diri bahagia. Makanya kita harus bahagia dulu. Kalau ini udah gila, kalau ini udah senang, maka gampang kita hati. Jauh dan banyak ya Pak. Jadi kalau kita sudah bisa pegang itu, maka dia akan bahagia. Bahagia. Jangan merasa kenapa? Kata sebuah syair, al-ummu madrasatul umma idza a'data syabban tayyiban. Karena wanita itu ibarat satu madrasah yang besar. Yang apabila kita persiapkan dengan baik, berarti kita sedang mempersiapkan satu generasi yang baik. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari di momen bulan Maulid yang penuh kemuliaan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini mulia, maka mari kita jadikan hidup kita menjadi mulia. Bukan hanya kita jadikan momen pertemuan ini tiap tahun, tapi bagaimana pertemuan ini kita jadikan dalam setiap hari kita. Perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah. Kapanpun kita bisa manfaatkan waktu-waktu kosong kita untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, dalam bersalawat itu kita dalam satu waktu membersamai Allah dan membersamai Rasulullah. Ya, kita sholat itu hanya kita Allah dan sholat. Tapi ketika kita bersalawat, kita membersamai Allah, membersamai baik. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau orang laki enggak ada heads, orang perempuan ada waktu, dia bisa baca Al-Qur'an enggak bisa, dia baca sholatnya enggak bisa, dia bisa tolak enggak bisa, tapi bersalawat kapan bisa. Inilah makanya masanya. Mari kita jadikan momen bulan Maulid ini sebagai bulan litakbir farahina wa takbir sururina bi Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kebahagiaan kita, dengan kesukaan kita, Allah Subhanahu wa taala tambahkan rasa mahabbah kita kepada Allah dan Rasulnya. Dengan kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah mudahkan ibadah kita, Allah mudahkan tilawah kita, Allah mudahkan amal saleh kita, sehingga tidak ada yang menyulitkan kita untuk bisa meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik para jemaah sekalian, mari untuk menambah rasa mahabbah kita kepada Rasulullah, kita bersalawat kepada ya Rasulullah. بعد
Bismillahirrahmanirrahim.